layanan kesehatan terinfeksi dolar. Di Kemenkes dan BPJS Kesehatan 01 juta peserta BPJS. Itu kalau yang obat ini udah tuh ini yang Lonjakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus level psikologis terendah sepanjang sejarah Rp18.000 per US dollar bukan sekadar persoalan pasar keuangan. Dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat, termasuk di sektor layanan kesehatan. Terutama mereka yang harus membeli obat secara rutin, tak peduli mereka di perkotaan atau perdesaan. Dengan industri farmasi Indonesia yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor, ketika rupiah melemah, biaya produksi industri farmasi otomatis meningkat. Dalam kondisi seperti ini, kenaikan harga obat sulit dihindari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Memang, pemerintah telah memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga keterjangkauan obat, seperti pengaturan harga eceran tertinggi dan penggunaan obat generik. Namun kebijakan tersebut memiliki keterbatasan jika tekanan nilai tukar terus berlangsung dalam jangka panjang. Tanpa langkah antisipatif yang lebih komprehensif, ruang gerak pemerintah untuk menahan kenaikan biaya kesehatan akan semakin sempit. Tidak hanya harga obat, peningkatan biaya laboratorium untuk diagnosa kesehatan juga tak terhindarkan. Pasalnya, alat-alat penunjangnya seperti reagen, cartridge, test strip, dan bahan lainnya untuk berbagai tes pemeriksaan diagnostik sebagian besar masih diimpor. Mau tidak mau, harga barang itu akan terdampak ketika nilai tukar rupiah merosot. Persoalan kemudian tidak berhenti pada harga obat dan layanan kesehatan. Sistem jaminan kesehatan nasional yang dibangun berdasarkan perhitungan tarif layanan dan harga obat juga akan menerima efek bola salju. Ketika harga layanan kesehatan terkerek karena dolar yang terlalu perkasa, maka Badan Pengelola Jaminan Sosial BPJS Kesehatan harus menanggung selisih biaya yang semakin besar. Jika kondisi ini berlangsung lama, jelas akan memberikan tekanan yang berpotensi mengganggu pelayanan. Karena itu, diperlukan respons kebijakan yang terintegrasi, bukan kebijakan yang parsial, terpecah-pecah. Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, dan BPJS Kesehatan perlu menyusun langkah bersama untuk menghadapi kemungkinan terburuk, yakni tekanan kurs yang berkepanjangan. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memastikan ketersediaan stok obat-obatan esensial yang bisa diproduksi di dalam negeri agar tidak terjadi gangguan pasokan. Selain itu, insentif bagi industri farmasi untuk menjaga stabilitas harga juga perlu dipertimbangkan. Untuk solusi jangka menengah panjang, kiranya sudah saatnya pemerintah mengoptimalkan upaya mempercepat pengembangan industri bahan baku obat dalam negeri. Jargon kemandirian industri farmasi nasional telah lama dibahas, tetapi kemajuannya masih terbatas. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor membuat sistem kesehatan nasional rentan terhadap gejolak nilai tukar dan kondisi ekonomi global. Karena itu, pelemahan rupiah tidak boleh dilihat hanya sebagai persoalan moneter, karena dampaknya dapat merambat ke berbagai sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Tantangan sesungguhnya bukan hanya bagaimana menghadapi kurs rupiah yang terus meluruh, melainkan juga seberapa cepat pemerintah mampu mengantisipasi risiko dan konsekuensi dampaknya. Jangan sampai karena antisipasi yang datang terlambat, sistem layanan kesehatan keburu jebol gara-gara infeksi dolar.